Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Piloting 1 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 23.430.10901 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Saya buatkan video ini di unit kerja saya di SMK Bina Karya Mandiri sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti tes ataupun kelulusan pendidikan profesi guru. Semoga video ini bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai juga pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Salah satu dari kalian boleh memimpin doa. Kawan-kawan, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya bawa dari semangat untuk kalian. Sesuatu hal yang baik diawali dengan yang baik, pasti di akhirnya hasilnya baik. Oke ya? Oke? Baik. Bapak memulai pelajaran kita dengan absen terlebih dahulu ya. Bapak sambil berdiri apa sambil jalan ini? Enaknya sambil jalan sih, Pak. Sambil jalan? Iya. Oke dah. Anastasia Hanifah, mana kabarnya? Cakep. Andita Taurita, gimana Neng, sehat Neng? Sehat ya? Ya, harus pagi yang cerah diawali dengan hati yang baik. Arifah Zahra Putri Nasution, Azmi Ajija Azhari, sehat. Nah, udah sarapan? Udah, oke lah. Desila Retno Nur Halidah, sehat Neng? Gimana? Udah sarapan? Sudah. Pelajaran hari ini pasti menyenangkan buat kamu dah. Iya. Diva Febrian Winata, gimana, sehat nak? Alhamdulillah, luar biasa ya untuk semangatnya hari ini ya. Farah Nabila, udah sarapan Neng? Gimana pembelajarannya? Alhamdulillah menyenangkan ya. Semoga tetap menjadi ilmu buat kamu nanti ke depan ya. Febrianti, oh sakit, ada keterangan ya? Iya. Udah ada konfirmasi ke wali kelas. Konfirmasi ke ketua kelas. Alhamdulillah. Franciscus Farel Nathaniel Sitamorang, kayaknya beda ini kayaknya dah. Iya. Sehat ya? Semangat ya? Oke. Hikari Najwa Ajahra, ini kayak nama dari Jepang nih. Hikari, sehat? Udah sarapan kan? Pelajaran harus semangat, karena ini menentukan masa depan kamu ke depan. Ya. Muhammad Hanif Maulana, semangat ini. Semangat, Pak. Harus semangat. Di awal semangat, terakhirnya semangat. Betul, Pak. Bapak doakan biar menjadi orang yang sukses di masa depan. Amin, Pak. Ya. Kita masuk langsung materi, kita coba untuk pelajari materi tentang teks sejarah ya. Coba.
Teks cerita sejarah yang kita bahas di sini pengertiannya, pengertian teks sejarah ini mengenai tentang menceritakan tentang kejadian masa lalu. Kejadian berdasarkan fakta yang dituangkan dalam sebuah teks sejarah. Di sini yang kita bahas di sini, apa itu teks cerita sejarah, apa kaidah bahasa teks sejarah yang digunakan. Kaidahnya menceritakan tentang masa lalu. Ya. Menggunakan verba, menggunakan frasa adverbia dan sesuai dengan fakta kejadian. Untuk struktur dalam teks sejarah ada orientasi, urutan peristiwa, dan yang terakhir reorientasi. Ya, kita sejenak untuk mempelajari tentang peristiwa pembentukan Panitia 9. Ya, Panitia 9 itu seperti apa sih pembentukannya? Panitia 9 itu yang merancang Undang-Undang Dasar, Panitia pembentukan persiapan kemerdekaan Indonesia, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Ya, berkat perjuangan dari para beliau, dari para pahlawan itu, kita bisa hidup seperti ini. Luar biasa, Bapak merinding hari ini. Ya, karena memang bagaimanapun mereka adalah pejuang buat kita dan hasilnya kita yang merasakan. Ya, mari kita doakan untuk sejenak, semoga arwahnya dikenang, semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk mereka, berdoa mulai. Berdoa selesai, semoga jiwa kita, raga kita tetap mengenang mereka dan jiwa patriotisme kita tetap tumbuh dalam diri kita masing-masing. Insya Allah. Oke, baik, untuk anak-anak Bapak yang Bapak cintai, kita langsung ke masuk apa yang kita bahas mengenai teks sejarah pembentukan Panitia 9. Mungkin kejelasannya mungkin dibahas langsung oleh kelompok 2 karena memang kemarin udah kelompok 1 udah maju, sekarang giliran kelompok 2 untuk membahasnya. Adapun nanti pertanyaan pada saat nanti langsung udah semua dibahas semua mengenai materinya, kalian nanti akan mengajukan satu pertanyaan. Satu kelompok, satu pertanyaan. Ya. Nanti kita buka lagi sesi kedua. Adapun terakhirnya nanti adalah sesi sanggahan. Ya, mengerti anak Bapak ya? Semua ya? Oke. Untuk kelompok kedua, silakan mempresentasikan tentang pembentukan Panitia 9. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Ali atas waktunya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ziyad Ibnu Mahfaz selaku moderator di presentasi kita kali ini. Bersama kelompok saya ada Saudara Rizky Atabima, Saudari Renita, Saudari Hikari Nazwa, dan Saudari Rodoto Zahra. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sejarah Panitia 9 beserta poin-poin yang nanti akan dijelaskan kepada oleh Saudara Rizky Atta. Tapi untuk itu sebelumnya izinkan saya menjelaskan agenda kita hari ini. Pertama ada pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pengantar
ringkasan materi, dilanjutkan dengan pembawaan materi, dan sesi diskusi yang akan terbagi menjadi 2 sesi diskusi, dan selanjutnya adalah penutup. Kepada saudara Rizky atau Bima dipersilakan untuk menyampaikan ringkasan materi kita hari ini. Untuk sambil duduk nggak masalah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan kita presentasikan pada hari ini. Berikut adalah poin yang akan kelompok saya presentasikan. Yang pertama yaitu latar belakang dari panitia 9. Lalu dilanjutkan dengan apa itu anggota panitia 9, siapa saja anggota panitia 9, tugas panitia 9, rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta, lalu dilanjutkan isi Piagam Jakarta, dan diakhiri dengan perubahan Piagam Jakarta. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan presentasi hari ini. Oke, silakan. Baik. Sejarah Panitia 9, anggota dan tujuannya. Panitia 9 merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPU PKI. Panitia kecil ini dibentuk pada akhir sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI pada 22 Juni 1945. BPU PKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Mereka bertugas merumuskan diantaranya bentuk negara dan dasar filsafat negara. Dan dilanjutkan latar belakang Panitia 9. Dikutip dalam buku Islam dan Politik oleh Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Marif, sebelumnya terjadi perdebatan antara wakil-wakil umat Islam dan pemimpin nasionalis. Pandangan nasionalisme tidak mau membawa agama ke dalam masalah kenegaraan. Sementara itu, golongan Islam mengusulkan Islam sebagai dasar filosofi negara. Hingga akhir sidang pertama 1 Juni 1945, belum diperoleh kesepakatan yang bulat tentang perumusan dasar negara. Kemudian, di tanggal 22 Juni 1945, tepatnya pada waktu pagi, bertempat di gedung kantor Jawa Hokokai. Dibentuk panitia kecil dan sejumlah anggota BPUPKI menggelar rapat. Rapat di gedung kantor Jawa Hokokai tersebut diantaranya menyepakati pembentukan panitia kecil lain yang kemudian disebut Panitia 9 dengan maksud untuk menyusun rumusan dasar negara. Anggota Panitia 9 ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara untuk dibahas pada sidang BPUPKI selanjutnya. Baik. Selanjutnya anggota Panitia 9 akan dijelaskan oleh anggota saya yaitu Renita Aulia. Baik, terima kasih Saudara Bima. Saya akan melanjutkan tentang siapa saja anggota Panitia 9. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua ada Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga ada Muhammad Yamin yaitu anggota dari golongan nasionalis, yang keempat ada A.A. Maramis anggota dari golongan nasionalis, yang kelima ada Ahmad Subarjo sebagai anggota dari golongan nasionalis, yang keenam ada Kiai Haji Wahid Hashim sebagai anggota dari golongan Islam. Yang ketujuh ada Abdul Qahar Muzakir sebagai anggota dari golongan Islam. Yang ke-8 ada Haji Agus Salim sebagai anggota dari golongan Islam. Dan yang terakhir ada R. Abikusno Jokro Sujoso sebagai anggota dari golongan Islam. Selanjutnya ada tugas Panitia 9. Berikut ini adalah tugas Panitia 9. Pertama, tugasnya mereka merumuskan dasar negara Indonesia. Yang kedua, memberikan masukan secara tulisan dan lisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Yang ketiga, menampung masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan dasar negara. Yang keempat, menyusun rancangan naskah dasar negara Indonesia. Oke, bisa ganti. Baik. Selanjutnya saya akan
melanjutkan rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta kepada Saudari Hikari. Izin maju ya Pak. Terima kasih Saudari Renita Aulia Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta. Dikutip dari modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B tingkatan 3 karya Nanik Pujowati. Usulan yang masuk kemudian dikelompokkan oleh panitia 9 ke dalam beberapa golongan. Antara lain 1. Usul yang meminta untuk Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Lalu yang kedua, usul mengenai dasar negara. Yang ketiga, usul mengenai soal unifikasi dan federasi. Yang keempat, usul mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, usul mengenai warga negara. Selanjutnya yang keenam, usul mengenai daerah. Yang ketujuh, usul mengenai soal agama dan negara. Yang kedelapan, usul mengenai pembelaan. Serta yang terakhir, usul mengenai soal keuangan. Selanjutnya, setelah pembentukannya, anggota panitia 9 kemudian mengadakan rapat pertemuan di kediaman Insinyur Soekarno pada 22 Juni 1945. Rapat pertemuan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas mereka, yakni menangani usulan rancangan dasar negara untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Hasil kesepakatan dari rapat tersebut kemudian melahirkan naskah rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Karakter. Piagam Jakarta dinamai oleh Muhammad Yamin, sedangkan Insinyur Soekarno menyebutkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dengan mukadimah. Mantap. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang isi Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti sebagai dasar negara Republik Indonesia ya berarti. Ya? Betul, Pak. Undang-undang. Ya. Yang berisikan tentang bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan ketertiban dunia dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat. Maha Esa salah nih. Ketuhanan dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam suatu permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sore hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan isi Piagam Jakarta. Saat itu, Muhammad Hatta didatangi perwakilan dari Indonesia bagian timur. Mereka menyampaikan bahwa ada perwakilan dari Katolik dan Protestan, yang merasa keberatan dengan
Matan dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian Hatta mengajak beberapa tokoh seperti KH Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Tuku Muhammad Hasan untuk melakukan rapat sebelum sidang PPKI dimulai. Hasilnya, mereka sepakat menghilangkan kalimat yang dipersoalkan dan mengganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Oke, luar biasa untuk kelompok 2, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari dari kelompok 2. Sebelumnya izinkan saya meringkas materi yang telah disampaikan. Jadi, secara garis besar, Panitia 9 itu terbentuk dari sidang BPU PKI yang berencana untuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Dari pembentukan Panitia 9 ini terciptalah suatu Piagam Jakarta yang mana pada awalnya itu berdasarkan dari dua golongan, yaitu golongan nasionalis dan golongan Islamis. Ya. Jadi karena perbedaan pendapat dari dua golongan ini, Piagam Jakarta pertama tercipta dengan memasukkan unsur Islam yang padahal ini tidak semuanya negara Islam gitu. Iya. Jadi dengan adanya perwakilan Katolik dari Indonesia bagian timur, dirubahlah Menjadi Piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang pada akhirnya diresmikan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi pertama. Setiap kelompok diharapkan untuk melemparkan minimal satu pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Untuk sesi diskusi bisa dimulai dari sekarang. Oke, silakan untuk kelompok 3. Sesi pertama kita buka 1 pertanyaan. Ya, 1 kelompok 1 pertanyaan. Ya, nanti setelah dijawab, nanti kalau memang ada sanggahan, silakan. Ya, silakan disanggah kalau memang anak-anak Bapak atau siswa Bapak belum puas dengan jawaban apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke? Sebelum memberi pertanyaan, saya boleh partner dulu nggak Pak? Boleh. Mantap itu. Ke pasar membelikan gurami. Jangan lupa membeli pepaya. Saya Farel bertanya dengan penuh hormat, mohon dijawab dengan bijaksana. Baik, langsung aja. Isi Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea. Kemudian menjadi isi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebutkan isi dari Piagam Jakarta tersebut. Kepada Bapak Muhammad Halim mohon izin. Saya Desila Retno Nur Khalidah merupakan perwakilan dari kelompok 5. Mohon izin bertanya, bagaimana bunyi alinea Piagam Jakarta sebagai landasan bunyi alinea pertama yang juga ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin kepada Bapak Ali untuk bertanya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kelompok 2 mengenai materi yang baru saja kelompok 2 sampaikan. Nah, jadi pertanyaan sudah saya tulis ketika Bima, Ziad dan kawan-kawan menjelaskan. Jadi pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari singkatan BPU PKI? Gimana sih latar belakang sejarah serta konteks dibentuknya organisasi ini dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia? Selain itu, siapa yang ditunjuk sebagai ketua atau pemimpin BPU PKI ini? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih terhadap semua kelompok atas pertanyaannya.
Sebelumnya Bapak izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemarin lu belum nyatakan emang? Saya akan menjawab dari kelompok 5, isi Piagam Jakarta alinea 1, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagaimana? Jelas? Oke. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Saudara Ziad atas menanyakan pertanyaan ke saya, dan terima kasih juga terhadap kelompok 4 telah menanyakan kepada kelompok saya, kelompok 2. Baik, izin menjawab dari pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok 4. Isi Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi alinea pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lalu dilanjutkan dengan alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu dilanjutkan dengan alinea keempat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan kelompok 4. Ya, terima kasih. Kelompok 1 ya. Baik, akan menjelaskan apa itu singkatan dari BPUPKI. BPUPKI singkatannya adalah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedeo Diningrat. Mereka bertugas merumuskan diantaranya bentuk negara dan dasar filsafat negara. Sudah cukup belum? Sudah. Luar biasa. Terima kasih. Oke, untuk sesi 2. Ya baik, sebelumnya terima kasih terhadap seluruh anggota kelompok yang telah melempar pertanyaan. Terima kasih juga terhadap anggota kelompok kedua yang telah memberikan jawaban yang informatif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 dari sesi diskusi kali ini, yang konsepnya mirip seperti sesi pertama. Setiap kelompok diharapkan untuk mengajukan satu pertanyaan yang akan kita diskusikan sama-sama. Baik, untuk pertanyaannya bisa dimulai dari sekarang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lagi kepada Bapak Ali untuk menanyakan. Baik, pertanyaan sudah saya tulis juga sebelumnya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Maulana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1. Ya, Bapak. Baik, pertanyaan sudah saya tulis sebelumnya. Langsung saja. Pertanyaannya itu adalah selain nyusun Piagam Jakarta, tugas apa lagi sih yang diemban oleh Panitia 9
Terus gimana tugas-tugas tersebut memengaruhi pembentukan dasar negara Indonesia? Baik, sekiranya segitu saja, cukup segitu saja pertanyaan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Selain merancang persiapan kemerdekaan Indonesia, Panitia 9 juga ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara untuk dibahas pada sidang BPU PKI yang akan datang. Selain itu, Panitia 9 juga tergabung yang merupakan anggota BPU PKI juga merumuskan dasar negara yang dengan memasukkan secara tulisan atau lisan serta membahas dasar negara Indonesia. Selain itu juga menyusun rancangan naskah negara Indonesia yang kemudian terciptalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mungkin sekiranya hanya itu jawaban dari saya. Atas jawabannya apakah kelompok pertama ingin menyanggah? Oke, ada sanggahan nggak? Cukup? Saya rasa sudah cukup. Oke, cukup. Saya tidak Baik. bisa memikirkan lagi. Oke, mungkin cukup sampai sini sesi diskusi yang kedua. Sesi selanjutnya merupakan penutup. Bapak izin. Oke. Terima kasih atas teman-teman yang telah mempresentasikan materi hari ini, atas informasi yang sangat informatif, terhadap teman-temannya juga yang telah ikut interaktif bertanya dan berdiskusi setelah penjelasan materi. Mungkin saya sebagai moderator selaku perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi pertama dan sesi kedua mengenai pembentukan Panitia 9 udah kita bahas. Sekarang kita diskusi terbuka mengenai Panitia 9 itu apa yang kalian ketahui tentang Panitia 9 itu apa saja pekerjaannya yang dilakukan oleh Panitia 9 selama persiapan pembentukan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak inginkan sekarang tanya jawab, komunikasi yang lancar dengan Bapak, tanya jawab dengan Bapak. Nanti apa yang tidak kalian ketahui kita jawab sama-sama di sini. Ya, apa yang kita bahas tadi. Ya, oke. Untuk yang mau menanyakan yang belum jelas tentang penjelasan tadi, silakan. Silakan. Seperti yang tadi Bapak bilang, bunyi Pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi mengapa masih saja banyak pendemo yang meminta keadilan? Contohnya seperti mahasiswa. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan tadi siapa? Nia. Dengan bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sekarang masih ada pendemo untuk menuntut keadilan? Ya. Kalau kita kaitkan dengan isi Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu berarti mewujudkan keadilan yang merata. Ya. Keadilan yang merata, hukum yang merata, tanpa melihat siapa dia, tanpa harus melihat, tanpa memandang bulu. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat, berarti menyeluruh, keseluruhan. Kenapa hari ini masih banyak siswa yang menuntut keadilan? Pak, mohon maaf sebelumnya, boleh saya mengambil pertanyaan darinya? Boleh. Baik.
izin diri. Oke, silakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ziyad. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Kurang lebih tadi kenapa masih banyak pendemo padahal Pancasila kita sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut pandangan saya kenapa masih banyak adanya pendemo itu yang pertama adanya ketidakstabilan politik yang mana bisa kita lihat belakangan ini banyak kondisi-kondisi yang kurang baik yang terjadi di perpolitikan Indonesia. Mungkin seperti yang teman-teman bisa lihat di sosial media dengan latar belakang biru dengan tulisan Indonesia Darurat, itu salah satunya bentuk dari ketidakstabilan politik. Jadi karena ada ketidakstabilan politik ini, itu bisa mengguncang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua mungkin adanya kesenjangan sosial yang masih susah dimusnahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sendiri, contoh ada di Jakarta di daerah Pantai Indah Kapuk atau PIK, itu sangat terlihat kesenjangan sosialnya yang dimana ada daerah dengan gedung-gedung yang sangat tinggi, daerah-daerah mall dan daerah-daerah yang bisa langsung kita simpulkan oh ini daerah orang kaya. Tapi tidak jauh dari situ akan ada sebuah beton yang menutup suatu daerah kumuh yang langsung kita bisa simpulkan itu daerah yang ya masih di bawah kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan sosial inilah yang menurut saya masih susah untuk dimusnahkan karena butuh adanya kemajuan ekonomi yang signifikan. Oke, mungkin itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak tutup. Sedikit Bapak titipkan sama kalian. Kata-kata perjuangan daripada Pak Bung Karno, kalian akan tunggu. Berikanlah 10 orang tua, maka akan dicabut umur dari anak-anak. 1000 orang tua ya, tapi berikanlah aku 10 pemuda. Pemuda itu siapa? Kalian, ibu-ibu kalian, pemuda, maka akan mengguncangkan dunia. Bukan begitu luar biasanya dahsyatnya perjuangannya pemuda, semangatnya pemuda bila dibandingkan dengan orang. Negara yang baik, negara yang hebat, negara yang tidak pernah melupakan sejarah atau yang disebut jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah adalah bagian daripada hidup kita, sejarah itu bagian daripada kehidupan para pahlawan kita. Sejarah itu bagian daripada negara, sejarah itu bagian dari Indonesia. Sekali-sekali negara yang hebat, negara yang maju, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Baik, untuk anak-anak Bapak yang kami cintai, Bapak doakan kalian juga ke depan dengan menjadi orang yang sukses. Ya. Yang sukses di masa depan dengan gemilangnya kalian mencapai cita-cita kalian. Tapi jangan lupa, cintailah kami, cintailah negara ini, cintailah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Dan Bapak minta kepada salah satu yang memimpin doa untuk memimpin doa penutup ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dan berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa untuk ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak Bapak.
Tanpa ada kalian, kita nggak ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.